Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas anugerah hidup. Kami berterima kasih atas izin-Mu kami boleh berhimpun bersama. Kami diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya tempat ini bukan tempat yang biasa-biasa lagi. Karena nama yang kami sebut, nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus, pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Maka tempat ini bukan biasa-biasa lagi. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Bapa yang baik, kini waktunya kami mau membaca dan merenungkan firman yang hidup itu. Terang yang sesungguhnya itu, pengarah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Bapa yang baik, berbicara saat ini kepada kami, agar kami mengerti maksud-Mu, agar kami menyadari kehendak-Mu, dan kami bisa melakukan apa yang Bapa mau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gubernur dan jajaran semua umat-Mu yang hadir. Mereka mengundang hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami memiliki cara berpikir, perasaan dan kehidupan yang baru, dan kami mulai dengan jalan yang baru, jalan yang Kau kehendaki. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita beri penghormatan pada sabda Tuhan. Bacaan yang saya pilih untuk kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar. Kasih tahu dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Gubernur yang saya kasihi, terima kasih banyak atas undangannya. Saya orang Jayapura. Adanya Natal, Natal itu ada Paskah itu karena ada sesuatu. Tidak pernah akan ada Natal, tidak pernah akan ada Paskah kalau tidak ada sesuatu. Sesuatunya itu begini, Tuhan berfirman segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah Bapa menutupnya dengan kalimat baik adanya. Di tempat yang baik adanya, Allah berpikir baiklah ada yang mengelola semesta itu. Lalu Allah mengambil debu tanah itu, lalu dibentuklah manusia. Rasanya seperti Tuhan Allah itu bercermin, lagi melihat wajahnya di kaca muka, lalu Dia membentuk bejana tanah itu persis seperti wajahnya. Karena itu dibilang manusia berkualitas citra gambar Allah. Kasih tahu di kiri kanan, kau itu citra Allah. Saya suka nyanyi-nyanyi jadi. Kamu saja bisa nyanyi kan? Kulihat di wajahmu, lihat kiri kanan, kemuliaan Tuhan, ku kasihi Kau. Sekali lagi, lihat kiri kanan, kulihat kemuliaan,
Ku kasihi kau, ku cinta keluarga. Sambil baku lihat, kamu ke sorga kah tidak dulu? Woi, mau ke sorga kah tidak? Mau ke sorga? Nanti sorga itu kita baku dapat lagi seperti begini. Masa di sini kucing, kok kelainan? Ini, siapa mau ke sorga? Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Kasih tahu di kiri kanan, kau terlalu nyanyi kah? Siapa yang sariawan di sini? Yang sariawan, lagi masalah sariawan. Saya yang batuk-batuk saja saya ada cigi lagu bagus ini. Kita ganggu sorga, amin. Kualitas kita walaupun dari debu tanah, tetapi Tuhan membuat kita dengan kualitas dirinya. Maka Tuhan bilang, engkau sangat baik. Jadi kalau kita tidak baku lihat, coba baku lihat. Kalau ada yang kau mau lihat, pasti kamu dua ada masalah. Jadi besok kalau mulai kerja, Bapak Gubernur nanti kalau ada OPDK, siapakah dorang, Bapak panggil baru dong balas lihat Bapak, tahu sudah itu ada masalah. Ini, itu. Jadi mulai besok, Natal yang sesungguhnya adalah memberikan senyum yang terbaik kepada saudaramu. Kalau benar Yesus lahir di palungan hatimu. Amin. Bagaimana kau bermimpi sorga, di bumi sini kau benci orang. Baru kau bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Tunggu, cocok-cocokan. Ke sana, oh Yerusalem, kota mulia, sapu hati surindu ke sana. Kau rindu ke sana, di sana ada tempat kasihan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di bumi kau marah-marah, baru kau mau ke sorga yang mana? Kasih tahu kiri kanan, kau dengar tuh. Amin. Jadi kita itu citra gambar Allah. Citra gambar Allah hendaknya hidup seperti Tuhan Allah punya mau. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau itu anak Allah. Tuhan Allah pu anak. Terserah kau mau Katolik kah, Protestan kah, kau mau Islam kah, kau mau Hindu kah, kau mau Buddha kah, kau mau tidak beragama kah, terserah kau. Yang penting kau anak Allah. Kalau kau bilang tidak, nanti kau check out. Amin. Lalu bejana tanah itu Tuhan hembuskan ruahnya. Manusia hidup. Kasih tahu di kiri kanan, hidup di nafas pinjaman baru gaya-gaya lagi. Kemarin coronavirus datang, desikat di yang gratis itu. Nafas yang gratis menjadi mahal. Botol oksigen habis. Karena apa? Banyak orang bangun tidur langsung cek handphone. Itu baru. Mulai besok pagi, kalau engkau Natal sesungguhnya ada dalam dirimu, mereka kembali dengan jalan yang lain. Kau biasa bangun tidur cek handphone, mulai besok pagi bangun tidur berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu, mereka kembali dengan jalan yang lain. Artinya mulai desain program di otak ini, mulai rubah keinginan dalam hati. Jangan sampai kau bangun tidur kau cek handphone, Tuhan bilang anak kau pilih handphone yang off kah kau. Itu baru kau susah. Itu. Mau yang mana? Handphone yang off kah kau? Atau dua-dua? Itu baru kau susah. Ini. Nafas gratis, kasih tahu ucap syukurlah. Tarik nafas.
lepas. Tarik nafas. 1.000, 2.000, 3.000. Kasih tahu di kiri kanan, gratis. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami agar kami dekat padamu. Kenapa Yesus tinggalkan sorga baru turun ke bumi? Karena manusia yang adalah citra gambar Allah, manusia yang hidup dari ruah nefas Allah, melakukan gertam, gerakan tabahan. Tuhan Allah bilang yang lain semua di alam semesta ini boleh kau nikmati, tapi tentang yang satu ini jangan. Justru yang jangan itu manusia melakukan, maka manusia mulai memilih jalannya sendiri adalah jalan menuju kebinasaan. Dosa menghilangkan beberapa hal, itu alasan palungan. Yang pertama, waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam wajahnya, dalam dirinya kembali kepada Allah. Siapa yang bisa kembalikan wajah Allah? Hanya bisa oleh anak Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, waktu manusia jatuh dalam dosa, ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Ulah manusia menyebabkan jurang pemisah. Allah di sana, kami di sini, podo wae. Ada jurang pemisah. Siapa yang harus tender proyek itu? Pengusaha kontraktor kaliber apapun di Papua Barat, Papua, Indonesia, dunia tidak bisa tender proyek itu. Tidak bisa bikin jembatan itu, hanya bisa oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya turun ke bumi, hidup bersama kita, Dia tender proyek itu, Dia bangun jalan, macam dari sini ke Bintuni. Sasu jalan jadi. Lalu Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau mau pergi kepada Bapa, akulah jalan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jembatan itu sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Melalui dua cara yang paling hina. Yaitu lahir di kandang yang hina. Tidurnya di palungan, dibungkus dengan lampin. No problem bagi Allah. Tidak ada soal. Tuhan ambil yang terhina sekali supaya kita ada dalam kekudusannya. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa. Kamcigi, angkat sudah. Nama yang memberi. Iyo. Hey. Aduh. Malu, aku malu. Pada orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Karena Dontra bisa nyanyi. Bikin Tuhan Yesus tersenyum di dalam palungan. Mother Teresa bilang begini, Mother Teresa dari Kalkuta. Dia bilang kalau engkau membawa persembahan pergi ke palungan. Jangan engkau pikir berapa banyak yang kau pegang. Berapa banyak yang kau mau taruh ke sana. Tapi datanglah dengan sebuah pertanyaan. Yesus,
kenapa engkau tinggalkan sorga, turun ke bumi, lahir di tempat yang terhina? Tanyalah pada bayi kecil itu. Nanti dia tersenyum dan dia bilang, kalau saya tidak lahir di palungan, engkau tidak pernah akan ada di sorga. Kasih tahu kiri kanan, sudengar. Saya sudah ke Italia 2 kali. Di Italia 2 kali, nanti bulan Maret lagi ke 3 kali. Nanti Maret Pukaka lagi mungkin depo 4 kali. Kamu suka kah saya? Saya sudah lihat di Italia sepotong kayu palungan Yesus asli ada di sana. Yerusalem saya sudah 7 kali. Saya sudah putar-putar. Artinya yang pastor mau bilang apa? Firman menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah, Yah dan Amin. Sejarah membuktikannya. Ada fakta sejarah. Saya lihat sendiri. Dulu orang ngomong-ngomong, tapi saya pergi sampai saya lihat. Sepotong kayu palungan Yesus. Kasih tahu di kiri kanan. Kau bangga kah? Tapi saya lihat di Jayapura, di sini saya tidak tahu di Jayapura. Ini lomba-lomba bikin kandang Natal. Terus saya lewat begini lihat, aduh ada Yanti dan Yance. Rupanya don siaga 1, don jaga malam waktu Yesus lahir. Yanti itu botol yang tinggi, Yanti itu botol ceper, Yance. Baru satu pemuda dia taruh tidur depan gereja. Pastor mau buka pintu gereja begini, ada pemuda tidur. Baru pastor bilang, "Hei pemuda bangun." Lalu pemuda itu bilang, "Apa tidak salah aku tidur di rumah bapakku?" Dia bilang, "Kau tidak salah, tapi kau mabuk toh?" Dia bilang, "Saya mabuk karena Yesus merubah air menjadi anggur." Oh, jadi ini engkau satu peserta dari Yerusalem sampai di Papua. Dia bilang, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Mobil Sabara datang, ngiu, 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 ngiu. Dia, mobil Sabara, kini saatnya anak manusia diserahkan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya. Ciptaan Roh Kudus. Angkat tangan kanan. Aku bernyanyi bahagia, muji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat memuji engkau. Hadirlah ke dalam palungan hati mereka. Biar ini hanya simbol, tapi palungan yang sesungguhnya adalah hati kami. Mampirlah, tinggallah di dalam hati kami. Bekerjalah bersama kami. Sebab ketika Tuhan dalam hati kami percaya kami akan menjadi lilin dan menjadi pohon yang terang bagi Provinsi Papua Barat. Amin. Hal berikut yang hilang, cukupkah atau masih?
Oh. Kok suka. Hal berikut yang hilang adalah waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan relasi dengan Allah. Manusia jadi takut. Waktu kami mendengar derap langkahmu, kami jadi takut. Kami malu karena kami telanjang. Itu artinya manusia dengan Allah hubungannya sudah retak. Kehadiran Yesus, anak Allah, lahir, dia bilang begini, engkau melihat saya, engkau melihat Bapa. Engkau mendengar saya, engkau mendengar Bapa. Engkau dalam saya dalam engkau, engkau dan saya ada dalam Bapa. Dia buat apa? Pemulihan relasi anak Bapa. Karena itu Yesus bilang, Allah adalah Bapamu dan Bapakku. Karena itu kita bisa nyanyi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, aku anakmu. Satu pace itu penakut setan. Dia penakut setan. Dia bertemu setan. Dia bilang darah Yesus. Setan hilang, dia gaya-gaya. Lain kali lagi dia bertemu setan. Ini apa ya? Oh, aduh Bapak Ibu. Saya juga heran, terima kasih banyak. Saya heran kenapa hari-hari ini tuh air banyak disapu muka. Iyo, saya heran. Terus saya cek di cermin toh, saya lihat di cermin, ternyata Bapak Ibu kalau saya buka ini toh, ternyata pohon su tidak ada yang bisa tahan air. Jadi terjadi penggundulan. Terus saya coba cek-cek masuk ke dalam di bawah gundul-gundul itu. Ternyata ada file CD rohani. Jadi dalam sapu otak ini banyak CD rohani, jadi akar rambut tak bisa tembus. Siapa mau ke sorga? Simpan file rohani di sini. Ini. Jadi kehadiran Yesus untuk menghubungkan relasi anak dan bapa, maka kita punya hak untuk menjawab, ya Allah adalah Bapa kami, maka doa Bapa kami dititipkan kepada kita. Jika engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di Kaimana. Oh, di mana? Oh ya, sorry, saya salah dengar. Itu tadi gara-gara saudari perempuan dia nyanyi bagus sampai. Saudara di, kita semua rasa macam di itu. Ada yang namanya tidak disebut dia. Kok ada masalah apa? Hal yang berikut, Tuhan Yesus mau kasih tahu sama kita di Natal, informasi pertama tentang berita kelahiran datang kepada para gembala di padang Efrata. Artinya Natal itu sesungguhnya bukan soal pohon terang. Natal sesungguhnya bukan 1000 lilin yang menyala. Natal sesungguhnya bukan Sprite. Natal sesungguhnya bukan Coca-Cola. Natal sesungguhnya bukan Fanta. Natal sesungguhnya bukan sepatu Natal. Natal sesungguhnya bukan celana Natal. Natal sesungguhnya bukan. Karena Yesus saja lahir di kandang yang hina. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang marah suami, ada yang marah istri karena tidak beli pohon yang tinggi tenaga dalam punya. Atau tidak ada Sprite, Fanta, bertobatlah. Itu bukan Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan soal selamatkan kandang. Bukan soal selamatkan pohon. Bukan selamatkan lilin. Bukan selamatkan Fanta, Sprite dan dandan. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh.
Target Tuhan adalah menyelamatkan Anda dan saya. Supaya apa? Kita jadi anak Allah, Bapa di sorga. Amin. Tadi saya cerita putus itu. Mama dan Bapa dong balap di motor. Bapak yang pegang motor, dong baru dapat motor jadi. Ngeng. Bapak di tes balap begini, mama bilang, Pak, kok jagoan nih. Karena mama susuntik Bapak dia tambah gas lagi. Gas lagi jalan. Bapak ternyata kau pembalap. Tambah gas lagi. Pas turun-turun motor kencang. Mama bilang, Bapak rem. Dia bilang, saya cari rem di mana nih. Dondo turun tabrak lubang. Mama jatuh di sini, Bapak jatuh di motor di depan sana. Baru Bapak dia bangun, dia perbaiki motor. Mama luka-luka. Lalu mama teriak, "Woi, kau kas tinggal motor tuh, tolong sayang manusia dulu." Baru Bapak bilang begini, "Mama, kau itu sasu bayar lunas. Motor ini ya masih kredit." Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Oke, sekarang pegang beberapa tips untuk ke depan. Hal yang pertama, firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Dan Yesus sudah bangkit. Dia bilang, aku pergi sediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Hari ini firman yang tertulis. Pikiran Tuhan ada di sini. Perasaan Tuhan ada di sini, kehendak Tuhan ada di sini. Kehidupan seperti di sorga seperti apa ada di sini. Maka tugas kita adalah membaca dan merenungkan firman ini siang dan malam. Amin. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar? Itu. Kurangi WA, kurangi pacebook, macebook dan sinetron book. Kadang-kadang saya sayang lihat orang nonton sinetron. Saya sedih, tenaga dalam, tenaga luar. Nonton sinetron di televisi marah-marah, penonton juga tensi naik. Di televisi takut-takut, penonton juga takut-takut. Di televisi sedih, penonton menangis. Pertanyaan saya tuh begini, kamu baku kenalkah tidak? Itu yang namanya kelainan. Ada juga yang main game. Itu bagus untuk asam urat hilang bagus. Tapi saya rasa macam bagaimana kah? Macam benda itu dia bikin manusia ini macam sampai lupa makan. Makan itu macam pelengkap saja, pelengkap penderita. Sebentar lempar begini makanan semua keluar baru kau susah. Itu. Bapak Ibu, mari. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sudah, nanti kamu nyanyi lagi. Nanti kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Dengar. Yo, nanti kamu nyanyi sendiri. Kalau Yesus datang yang kedua kali, tidak sebagai bayi, dia akan datang sebagai raja. Maka dia titip firman ini untuk kita baca supaya kalau zaman ini lalu Yesus datang di sana, orang yang merenungkan firman siang dan malam, mereka yang akan terangkat menyongsong Yesus di sana. Itu. Maka hari ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini untuk membaca kitab suci. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Di ruang ICU tacigi begini baru. Don taruh kitab suci di pinggir kepala bantal. Demam naik. Coko tanya, di sini ada rumah sakit toh. Coko pergi cek. Gampang untuk membedakan yang sakit Katolik atau Protestan. Sekarang kau tanya, bacakah tidak? Nanti dia bilang, aduh mau buka huruf-huruf jalan. Jangan tunggu sampai di saatku di dalam peti. Baru kau perlu kitab suci macam kau rohani saja. Malu, aku malu pada semut merah. Jangan malu-malu. Ini Tuhan sudah kasih tinggal. Baca, renungkan kitab suci siang dan malam. Sampai te nene tante om. Baca. Kasih tahu di kiri kanan. Sudah dengar? Oke. Yang kedua, kalau sudah renungkan firman, yang kedua blender. Blendernya itu adalah pujian. Nyanyi lagu-lagu rohani, jangan rohana. Kalau orang nyanyi lagu rohani, dari face-nya, dari wajahnya kita bisa lihat. Tapi kalau orang yang tidak biasa nyanyi lagu rohani, biar dia senyum juga begini. Kok kenapa? Baik. Tidak ada sukacita. Bapak Ibu, ada pujian dalam kuasa. Bapak Ibu sakut lama tidak apa-apa. Besok saya pulang. Bapak Paul undang saya untuk casa keluarga di sini. Tidak apa-apa ya, sedikit lama ya. Sudah mau habis. Jangan marah. Kau marah kau kelainan. Nanti saya kasih tahu Pace Yesus. Kau muncul dan sudah bilang check out. Pujian besar kuasa. Saya diundang oleh GKI. Mereka bersinode di Waropen. Lalu saya diundang. Jadi adik pendeta John Baransano dia telepon. Kakak pastor, saya ada di Biak, kakak datang. Nanti kita ikut kapal cepat. Kapal itu saya bayangkan. Rumah, model rumah begitu kapal. Saya siap tenaga dalam juga untuk kapal. Orang gunung toh. Sampai di Biak dia bilang, aduh kakak kapal cepat itu antar orang banyak. Jadi kita ikut speed. Saya bilang speed yang mana? Saya lihat begini, aduh Bapak Ibu, speed kecil 12 penumpang. Waropen jauh, resah dan gelisah mulai menghantui hatiku. Ingat, pastor juga manusia. Aduh, saya bilang John, iklannya itu kapal cepat. Realita ini speed. Aduh, baru saya lihat Waropen kelihatan. Saya bilang, Tuhan Yesus, kau bilang pergilah jadikan semua bangsa murid. John sudah siap, saya sudah sampai di Biak. Sekarang sarananya ini yang alat bantu nih. Untuk pindahkan dari sini ke Waropen, Tuhan saya gugup. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan hatimu, sebab di dalam namanya di dalam segala perkara termasuk speed ini. Sudah naik speed begitu jalan, saya tahu ada kuasa dalam pujian. Maka saya bilang, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah
Jadi saya ganggu sorga terus. Jadi pasti Tuhan dia lihat-lihat, John gugup, jadi John dia panggil-panggil ini. Malaikat setel, kondisikan semua. Sampai di Waropen, lautan teduh seperti air di atas baskom. Bapa kita tidak pernah tutup mata, dia bertahta di atas pujian. Saya punya keluarga, kalau ada persoalan, hadapi dengan pujian. Tembok Yeriko runtuh hanya dengan pujian. Itu. Kita semua punya persoalan, kita semua punya pergumulan. Saya punya Bapak Gubernur yang saya cintai. Bapak di sini pasti ada banyak persoalan karena memulai sesuatu di tempat ini. Kemarin belum tentu ada orang yang bisa buat seperti begini. Bapak datang dengan semangat 45, melihat seperti begini. Bapak malam hari ini ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa. Itu. Saya sampai di Jayapura 2019, coronavirus datang. Jadi saya baru pulang KKR di Surabaya, sampai di Jayapura. Saudara Dokter Aaron bilang, Pastor, kau suka pergi-pergi, jadi cek dulu, jangan sampai kau bawa corona ke Papua. Dia cek sapu darah, ambil darah di sini, darah memang merah. Lihat begini, merah tapi lembut di bawah. Dia bilang, Saudara Pastor, kau pernah kena corona. Ini lihat ada merah tapi lembut, ya corona dia gugup jadi pergi tinggal sedikit. Saya bilang oke, nanti ambil di tangan saya yang sebelah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Sampai lagu itu habis, saya bilang Saudara Dokter ambil di sebelah. Dia ambil di sini, hanya selisih satu lagu saja, dia ambil di sini, putih bersih sekali. Malam hari ini kado Natal untuk saya keluarga terkasih. Yang pertama adalah firman, yang kedua adalah pujian penyembahan. Itu. Kalau kau pun suami marah-marah atau mama dengar. Kalau suami dia marah-marah, kau itu macam pita talingkar toh. Itu. Kau nyanyi lagu rohani saja. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar. Jadi di sana kau putar cepat. Nanti percaya sampai dia sudah ngomong selesai, tidak ada dampaknya di sini. Karena bentengmu adalah pujian. Tapi coba waktu dia marah-marah kau tanpa lagu. Yo, kau tunggu 1, 2, 3. Nanti kita main pingpong. Kau juga salah, saya salah, kau salah, saya salah, kau salah. Itu. Maka malam hari ini terima pujian itu dia punya dampak dalam segala hal. Waktu kau bekerja juga. Waktu kerja misalnya di kantor bersihkan rumput di halaman kantor babat rumput. Kalau kau terababat kau kelainan, itu perbuatan iman adalah membersihkan kantor. Ini kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Jadi waktu kerja buat Tuhan selalu manis. Sudah selesai banyak. Tapi coba kau tidak nyanyi baru kau kerja. Babi hutan ini dontra. Malam hari ini belajar sesuatu, ada kuasa dalam pujian, berdampak dalam realita hidup kita. Itu firman membumi, firman menjadi bagian kita. Saudara-saudara terkasih, itu dan yang terakhir adalah hidup dalam kasih. 3 orang Majus mereka datang memberi emas, mur dan kemenyan. Natal yang sesungguhnya adalah memberi kepada sesama yang memerlukan. Tadi Prahmen bagus sekali, saya punya air mata jatuh. Ini kita tidak usah bangga karena kita punya semua, tapi kita bangga ketika kita bisa memberi kepada yang tidak punya. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar itu. Ini. Ketika saya buat sesuatu kepada mereka, sama dengan saya sudah buat kepada Yesus yang di palungan. Itu.
Karena firman-Nya demikian, apa saja yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kau sudah buat untuk aku. Dalam kasus jalan salib, Veronica, dia punya cadar penutup kepala itu. Waktu Yesus jalan salib, keringat dan darah, dia ambil cadarnya, dia usap wajah Yesus, dia dapat potret Yesus. Dengan berbuat kasih kepada sesama, kita mengumpulkan potret-potret Yesus. Dan kalau zaman ini berlalu, potret-potret itu yang akan menjadi tiket masuk sorga. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari berdiri, saya mau berdoa untuk kita. Nanti kapan-kapan kita baku dapat lagi ya. Kalau kamu masih senang saya, kalau tidak tidak apa-apa juga. Allah Bapa yang Maha Rahim, firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kami, Yesus tinggalkan sorga turun ke bumi. Malam hari ini pemerintah Provinsi Papua Barat melalui hamba-Mu Bapak Paulus Waterpau mengundang hamba-Mu hadir di tengah-tengah saudari-saudara, masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kami merayakan perayaan Natal. Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan jalan yang lama dan kami mau berpulang kembali melalui jalan yang baik dan benar. Membaca, merenungkan firman, hidup dalam pujian dan melakukan kasih. Sebab kami tahu dengan kami melakukan kasih untuk Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu hamba-Mu berbicara sudah selesai. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu pemerintah dan semua saja, baik yang hadir saat ini maupun mereka yang mengikuti ibadat kami ini melalui bentuk layanan yang lain. Rahmat dan berkat Tuhan juga turun untuk mereka. Bupati-bupati di mana saja mereka berada dari provinsi ini, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya hidupmu saat ini bukan engkau lagi. Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam hatimu. Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk.